korban ini harus mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya begitu. Kita merasakan sebagai masyarakat bahwa negara turun dan memberikan manfaat dalam hal ini, dan itu kan memberikan kesembuhan gitu ya. Ketika kita melepaskan kepentingan pribadi dan organisasi dan disatukan fokus kepada kepentingan saksi dan korban, apa yang terbaik dari dirinya, kepeduliannya, pengalamannya, keahliannya kita berikan dan fokus kepada kepentingan saksi dan korban, itu menurut saya akan menjadi melodi yang sangat indah gitu kan. Halo sahabat saksi dan korban, kita live ini dari langsung di bawah Gunung Gelis yang gelis kali ini dari Telatar Pasundan. Wow. Jadi sesuai dengan namanya, ada seorang rohaniwan dan juga seorang dosen yang pernah mengajar di Bandung. Dia tuh berkata bahwa Telatar Pasundan ini diciptakan Tuhan dalam keadaan tersenyum. Nah inilah ciptaan-ciptaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam program apa tadi? Bincang Komunitas ya. Malum karena program pertama ya, jadi memang kita masih ya saling berbincang-bincang santai aja, nggak usah terlalu serius. Inilah ciptaan Tuhan yang sedang tersenyum, ya, senyum semua. Ini langsung diimpor dari USA. Orang Sunda asli. Oke, mungkin kita sapa dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai host Yana Suzuki. Wah keren ya. Nama Suzuki artinya sungguh-sungguh laki-laki gitu. Oke, kita akan sapa mungkin langsung dari ujung sana yang luar biasa. Silakan Akang. Baik, teman-teman sahabat saksi dan korban, perkenalkan nama saya Budi Rahman. Aktivitas saya sebagai advokat ya, dulu basic saya dari pengabdi bantuan hukum dari LBH. Kemudian saya juga sebagai akademisi. Saya juga pecinta olahraga Muay Thai, kebetulan saya ketua di Kabupaten Bandung gitu kan. Kemudian saya juga aktif di organisasi advokat. Kemudian saya juga kebetulan karena banyak saya tenaga ahli profesional hukum di UPTD PPA Kabupaten Bandung. Memang yang awalnya ya kita menangani beberapa perkara kekerasan terhadap perempuan, anak, entah sejenis gitu kan. Ada juga dulu sempat juga TPPO gitu kan. Ya karena itu saya dijadikan tenaga ahli profesional di UPTD. Oke, sementara itu dulu siapa Akang gitu ya. Oke, kita tahu Kang Budi ya, luar biasa. Mantep bro. Nanti kita bisa pergunakan sebagai pengawal dari saksi korban. Mas Mas Orbes, kemarin Bapak gitu ya. Oke, mungkin teh yang gelis satu. Pas enggak ya? Enggak. Silakan teh, singkat siapa sebetulnya teteh ini dan sedikit tentang lembaganya. Halo sahabat LPSK dan sahabat saksi korban. Perkenalkan nama saya Giswa Smilojinan, biasa dipanggil Giswa. Aktivitas saat ini kebetulan saya aktif di beberapa organisasi dan fokus dengan isu kekerasan seksual terkhusus di remaja dan mahasiswa, karena saya masih berada di kampus, jadi saya fokus menangani isu kekerasan seksual di kampus gitu. Terima kasih. Oke, thank you Mbak, makasih. Nah, yang ketiga ini yang juga luar biasa, super gelis di LPSK. Nah, sebagai Korwil namanya, koordinator wilayah. Teh, silakan perkenalkan diri atuh. Atau Akang laki-laki ya Pak? Oh, Akang laki-laki. Akang Suzuki ya? Oh iya. Ya sahabat, halo Sampurasun kalau kita biasa ya Pak. Sampurasun jauhnya Rampes Pak. Oh, Rampes. Sampurasun, para sahabat sekalian, saya Tiara Rahmawati, bisa dipanggil Tiara. Saya di LPSK bajunya lumayan banyak, termasuk saya adalah staf Bapak Triana. Tapi sekarang baju saya adalah saya koordinator wilayah Jawa Barat untuk program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Oke. Udah kenal semua ya? Siapa narasumber kita yang dikatakan langsung dari USA ini. Oke, Kang Budi, sesuai dengan tema Bincang Komunitas. Ya kita pengen tahu lah, tadi Kang Budi udah kenalkan pengabdi bantuan hukum. Ya, luar biasa pengabdi. Bisa ceritakan sedikit Kang, berkaitan dengan pengalaman Akang
dalam hal interaksi yang ada kaitan dengan masalah perlindungan saksi korban. Gitu, Kang. Baik, terima kasih ya Mas Yana. Karena memang background saya awalnya itu memang di LBH ya, di Biro Bantuan Konsultasi Hukum Unpas. Gitu ya. Di situ saya 5 tahun, saya sempat di Jakarta 13 tahun, balik lagi ke Bandung. Waktu itu kebetulan ada kejadian di daerah selatan, Bandung Selatan ya. Jadi ada kekerasan seksual terhadap santri ya. Ada waktu itu 7 orang santri. Itu pun juga memang awalnya mereka tuh cenderung tertutup ya. Jadi kasusnya dia ketahuan, ini santri-santri dari ngumpul nih di ruangan, mereka pada nangis, dilihat sama kakaknya, ini kenapa? Akhirnya usut punya usut, ternyata dia adalah korban kekerasan seksual oleh, mohon maaf ya, pimpinan pesantren. Seperti itu, saya juga prihatin ya. Harusnya melindungi malah Iya, jadi modusnya itu memang predator, ya. ini supaya pintar katanya ngajinya apanya, dia dilulus sampai memang tidak ada persubuhan. Tapi memang dia rusak, dia tertekan. Dan kecenderungannya di awal memang bingung mau melapor juga. Jadi ada rasa apa ya, mungkin taklid atau apa ya. Seolah-olah kalau guru saya itu semuanya diikutin, tapi lama-lama juga insting dia mereka jalan. Ini kayaknya ada yang salah gitu, nggak benar kayak gitu. Oke, makasih Kang. Awalnya itu. Iya, kekerasan seksual memang jadi salah satu tindak pidana prioritas yang LPSK tangani. Gitu. Ini saya bergeser ke Teh Giswa. Mungkin juga pengen tahu dong, sahabat saksi korban ini apa kira-kira yang pernah Teh lakukan berkaitan dengan permasalahan hukum, ada kaitan dengan saksi korban ini. Mangga Teh. Oke. Karena aku masih bergerak di ranah mahasiswa begitu ya, jadi beberapa kasus yang aku temui itu berhubungan tentang bagaimana relasi mahasiswa dan juga tenaga pendidik, yaitu dosen dalam arti seperti ini, dan juga yang ada dalam organisasi, contohnya misalkan relasi dengan senior junior dan sebagainya. Nah, di situ kami biasanya menangani tentang kasus kekerasan seksual di kampus, tentang bagaimana korban begitu ya, korban ingin mengutarakan, karena kan biasanya ada labeling begitu ya, ada labeling tentang siapa yang menjadi korban itu akan mendapatkan judgement gitu dari masyarakat kampus dan sebagainya. Nah, kita itu mencoba untuk memberikan ruang aman begitu ya, ruang aman kepada para mahasiswa untuk seminimal-minimalnya ketika mereka tidak ingin mempublish itu kasusnya, mereka mendapatkan ruang aman begitu kepada kami begitu ya, sebagai satgas, sebagai tempat perlindungan begitu, untuk bisa menceritakan, untuk bisa memberikan support system kepada mereka. Dan juga kami juga biasanya sebagai organisasi yang ada di ranah kampus begitu ya, itu kami juga aktif mengkampanyekan tentang penolakan dan juga rawan kekerasan seksual di kampus, tentang stop kekerasan seksual di kampus dan sebagainya, dengan mengadakan seminar, pelatihan, pendidikan dan sebagainya di tanah kampus. Karena mungkin kalau di kampus itu lebih kita harus bisa masuk ke segala sektor yang ada di kampus begitu, baik itu mahasiswa, tenaga pendidik, bahkan organisasi kampus sekalipun. Gitu. Iya, luar biasa ya, aktivis kampus. Jadi memang relasi kuasa ya dalam kasus-kasus kekerasan seksual ini, bagaimana orang yang berkuasa menguasai orang yang memang lemah gitu. Nah, itulah peran penting dari Teh Tia, sabar ya. Nanti nunggu giliran ya. Nah, mungkin saya kembali ke Teh Giswa. Dengan pengalaman itu, kenapa sih tertarik untuk gabung dengan sahabat saksi dan korban? Oke. Kalau pengalaman aku sendiri begitu ya, Kang. Karena korban itu adalah seseorang yang dirugikan begitu ya, dalam arti relasi kasus tersebut dalam suatu kasus begitu kan. Nah, korban ini harus mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya begitu, dalam arti ketika misalkan mereka ingin sudah ada iktikat baik begitu untuk bisa mengungkapkan, bisa bercerita begitu ya, bisa mengutarakan apa yang dia rasakan saja, itu sudah sangat luar biasa sekali begitu. Makanya saya di sini ingin salah satunya itu ingin mensupport dan juga memahami ya, selain mensupport dan juga ingin bisa memahami secara teknis gitu pendampingan dan juga alur dan juga regulasinya begitu kan, mungkin dari LPSK dan SSK itu menyediakan dan memfasilitasi begitu, akhirnya bisa melihat lebih jelas lagi begitu tata cara dan juga pendampingan yang lebih intens gitu kepada korbannya. Iya, luar biasa. Itulah sahabat. Jadi kalau
yang belajar di kampus saja masih butuh pengalaman-pengalaman di lapangan. Karena kayak gini nggak ada di lembaga pendidikan, adanya hanya di LPSK melalui SSK. Penting ini, jadi ini pelajaran-pelajaran yang nggak mungkin didapat di pendidikan formal ya. Betul. Nah, Kang Budi, tentu kita juga pengen tahu ya berkaitan dengan sekarang kan sedang mengikuti pendidikan pelatihan di SSK nih. Kira-kira nanti setelah dinobatkan ya, dikukuhkan sebagai sahabat saksi korban, apa bentuk nyata yang bisa diberikan kontribusi kepada SSK ini dengan bekal yang luar biasa dari pengalaman akademik? Enggak kan? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih ya sudah diberikan kesempatan dapat undangan untuk mendapatkan pelatihan untuk sahabat saksi dan korban. Jadi artinya kemampuan yang ada saya yang terbatas menjadi terupgrade ya dengan pemateri yang baik di SSK ini. Kemudian juga memang keberadaan LPSK dalam penanganan perkara kekerasan terhadap anak, perempuan ataupun sejenis ataupun mungkin perkara lainnya juga sangat membantu ya. Mengingat contoh misalkan dalam perkara kekerasan seksual sejenis, ya kan? Kita tidak hanya berharap si pelaku itu ditangkap dan dijoblosan ke penjara, tapi ada dampak yang lebih penting dari itu. Kita khawatir ada dampak yang akan muncul dalam waktu misalkan 15 tahun ke depan, di mana si pelaku bisa berpotensi untuk si korban bisa berpotensi untuk menjadi pelaku, ya kan? Dan khawatir juga misalkan orientasi seksualnya menjadi berubah. Karena kebetulan kita pernah coba berkirim surat ke LPSK dan itu direspon, dan ternyata negara turun dalam perkara-perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan manfaatnya sangat terasa sekali. Karena bisa dibayangkan kalau misalkan masyarakat kecil untuk dia berobat ke psikolog, saya pikir juga bingung juga untuk bayarnya gimana gitu kan. Bahkan untuk transportasinya pun bingung gitu kan. Karena perkara yang kami tangani bekerja sama dengan LPSK, LPSK memberikan layanan sampai 6 bulan bahkan lebih gitu kan. Jadi memang itu kita merasakan sebagai masyarakat bahwa negara turun dan memberikan manfaat dalam hal ini. Dan itu kan memberikan kesembuhan gitu ya. Jadi luar biasa, kita juga apresiasi buat LPSK ya dalam perkara itu. Termasuk juga dalam perkara kekerasan seksual terhadap lawan jenis ya. Karena memang terutama dampak psikis ini kan mendalam ya. Kita takut kan anak-anak ini kalau tidak diobati dia malah jadi perilakunya tidak baik gitu. Dan itu pernah terjadi ketika salah satu orang yang mengajukan perlindungan mendapat pengobatan dia mundur. Ya mohon maaf, jadi ada satu tidak baik gitu. Jadi memang kita terima kasih untuk LPSK. Ya, itulah negara hadir ya, karena banyak korban ini rata-rata memang dari masyarakat kita yang kehidupannya kurang mampu sehingga hadir. Nanti kami juga para LPSK tolong diajarin motif. Kami suka MMP itu, bagaimana nanti berhadapan dengan yang mengganggu saksi korban kita udah siap. Nah sekarang saya giliran Teh Tia ini, Teh Tiara. Tadi sudah mendengar secara langsung bagaimana calon sahabat saksi korban ini begitu antusias banyaknya masalah di masyarakat ya. Kita tahu dalam sosialisasi kemarin Jawa Barat juara luar biasa. Jabar juara ya. Jabar juara. Gimana Teh? Bisa heboh seperti itu? Konsepnya apa itu Teh? Bisa jelaskan. Sosialisasinya atau? Sosialisasinya dulu dong. Antusias yang Jabar MC-nya ini luar biasa ya, itu. MC panutan kita semua Pak. Ya sebenarnya Pak Yana, buat saya pribadi saya sangat merasa terhormat ya Pak ya, bisa bantu juga teman-teman di SSK gitu ya. Kemudian kita buat konsep bagaimana keterbatasan LPSK sebagai lembaga yang formal, kita mau mendekatkan diri kepada masyarakat gitu Pak. Jadi kita mencoba untuk berbagai pendekatan, namanya sahabat saksi korban, nggak mungkin kita tidak bersahabat ya Pak ya. Jadi kita juga pendekatan yang lebih bersahabat kepada masyarakat, supaya masyarakat memandang LPSK bukan sebagai lembaga yang kaku, dengan pagar-pagar besi di sekelilingnya, tapi juga kita mencoba lebih approach kepada masyarakat. Nah, menurut kami waktu itu, cara pendekatan yang lebih efektif adalah dengan pendekatan budaya. Karena kita mungkin sudah agak bosan gitu dengan sistem-sistem yang kaku, terus seminar-seminar FGD di hotel yang mungkin akan menjauhkan jarak kita dengan masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat marginal tadi disampaikan oleh Mas Budi.
Jadi akhirnya kita melakukan pendekatan sarasehan budaya waktu itu dengan MC yang luar biasa juga. Saya Siapa itu lagi. MC-nya, ya? Iya, itu relawan banget Mas, karena nggak mau dibayar waktu itu, nggak bercanda. Nah, kita buat ada orasi budaya, ada dialog budaya dengan mendatangkan berbagai unsur, ada dari komunitas, seniman, kemudian dari anggota DPR juga sebagai salah satu representasi negara, menjelaskan lebih detail bagaimana program SSK ini awalnya terbentuk, kemudian apa pentingnya dan bagaimana keterlibatan masyarakat itu bisa dilakukan secara kolaboratif, karena ini adalah program yang sangat kolaboratif gitu, bukan program milik LPSK sendiri, karena tanpa teman-teman di masyarakat sipil atau masyarakat yang selama ini peduli, ya program ini tidak akan berjalan gitu. Jadi LPSK ini adalah program yang menurut saya bukan hanya sekedar program yang tertulis di catatan saja, tapi juga harus terus berkembang supaya ya kolaborasi baik ini untuk mendekatkan orang-orang yang memang dari awal sebenarnya peduli. Tanpa ada SSK pun sebenarnya orang-orang di Jawa Barat menurut saya gitu ya, ada panggilan hati ya Kang ya, panggilan hati, kemudian tapi belum terwadahi dengan baik gitu. Itu salah satu tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Luar biasa ya. Inilah salah satu program unggulan SSK, pendekatan budaya. Karena kita juga punya kewajiban bagaimana merawat budaya di masing-masing wilayah. Nah, inilah salah satu produk unggulan. Jadi ini perlu dicontoh nih kementerian lembaga yang lain. LPSK ini produknya luar biasa. Kita memberdayakan masyarakat dengan menguri-uri budaya yang ada di situ. Kembali ke Teh Tiara ini. Begitu banyaknya antusias saudara-saudara kita dari Telatar Pasundan ini ya. Ibarat orkestra itu kan bagaimana mengelola ini nantinya ya. Kalau masing-masing jalan kan jadi suara musiknya nggak berasa enak. Sehingga perlu seorang dirijen Teh Tiara sebagai korwil. Bagaimana nih mengkoordinasikan saudara-saudara kita di SSK ini supaya orkestra itu ya enak lah kita dengarkan. Ya, sedikit bocoran seperti yang Mas Oh, ada ya. Saya tuh paling seneng soalnya ketika kita sudah melakukan sosialisasi di 6 wilayah lainnya, Jabar ini peminatnya yang paling besar. Gitu, Ada ya. 300, waktu itu sampai sehari ini ya 356. Saya sampai ingat ya, masuk ke dalam mimpi-mimpi saya nih. 356 adalah angka tertinggi provinsi yang mendaftarkan diri sebagai SSK, dan ini Jawa Barat adalah satu-satunya sampai sekarang yang kita harus membagi badge karena saking banyaknya peminat, dan akhirnya karena ada keterbatasan dan untuk efektifnya kita buat diklat ini menjadi 2 bagian. Nah, orkestra ada yang dari aparat penegak hukum, ada dari unsur pemerintah, ada unsur dari akademisi, kampus, lembaga kajian hukum, kemudian ada juga dari komunitas-komunitas. Menurut saya mereka mungkin memakai pakaian berbeda Pak dalam sehari-harinya. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita, kepedulian atas kemanusiaan. Karena menurut data kan Indonesia merupakan salah satu donatur tertinggi ya Pak ya, salah satu donatur tertinggi di dunia dengan segala kepeduliannya. Ya kenapa kita nggak satukan dalam satu wadah itu gitu. Walaupun Teteh Giswa dari kampus, Akang dari bantuan hukum gitu ya, saya juga bukan dari mana-mana ya Pak ya, saya juga bingung dari mana ya. Jadi ketika kita melepaskan kepentingan pribadi dan organisasi dan disatukan fokus kepada kepentingan saksi dan korban, apa yang terbaik dari dirinya, kepeduliannya, pengalamannya, keahliannya kita berikan dan fokus kepada kepentingan saksi dan korban, itu menurut saya akan menjadi melodi yang sangat indah gitu kan. Menurut saya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya juga masih tetap seperti itu, walaupun kami tahu bahwa kita juga tidak mau mencerabuti teman-teman dari komunitas organisasi masing-masing. Makanya ini teman-teman SSK itu bukan pegawai LPSK, tapi mitra kerja LPSK gitu, yang sama-sama dalam situasi di lapangan itu kita saling berkolaborasi gitu. Iya. Ini kok manggil kadang Mas, kadang Kang, kadang Pak. Saya juga. Siapa sih ya saya ini gitu. Asal jangan Mbak aja Mas. Sering saya panggil Mbak juga. Mungkin satu lagi ke Teh Tiara nih. Tentu kan setelah sahabat-sahabat kita nanti dibuka sebagai bagian dari keluarga besar LPSK, apa yang nanti Teh Tiara dan juga LPSK lakukan untuk merawat dan menjaga? Ini aset yang luar biasa loh nih. Jangan sampai ditelantarkan, tapi harus benar-benar dibesarkan. Gimana tuh nanti ke depannya? Itu PR-nya Pak Ketua Tim ya? Enggak. Ya, sebenarnya ini adalah program yang secara usia memang belum terlalu tua ya Pak ya. Masih sangat muda. Kalau misalkan umur 1 tahun itu kita lihat masih
belum bisa lepas dari ibunya ya, masih merangkak, masih belajar berjalan gitu kan. Dan walaupun secara program ini adalah program prioritas sampai 2024, tapi kedepannya kita pandang dari evaluasi tahun lalu itu sangat baik responnya, kemudian antusiasme teman-teman juga sampai sekarang masih terus terbakar ya, masih terus tergelora. Kita juga seluruh lelah kita, seluruh tenaga yang sudah dikeluarkan juga terbayar dengan baik karena responnya sangat tinggi gitu. Kedepannya mungkin kita perlu mengevaluasi apa-apa saja yang memang selama ini karena masih pilot project gitu ya, apa yang perlu diperbaiki, apakah mekanisme kerjanya, apakah sistem komunikasinya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi karena tadi banyak sekali pemain alat musiknya di sini Pak. Gak cuma gitar, gak cuma piano, tapi banyak sekali gitu. Kita terus mengevaluasi diri karena di kita juga ada sistem monitoring evaluasi gitu ya Pak. Supaya kedepannya kita tidak terkungkung dengan satu mekanisme kerja yang sama, tapi terus tumbuh dan berkembang lah Pak. Seperti anak-anak berkualitas lainnya. Iya, kita menggunakan semangat 3 Musketeer, one for all for one. Iya, karena kan LPS kan didorong dari dorongan masyarakat sipil, berarti kita kembali ke masyarakat ya, untuk masyarakat. Ya, itulah pentingnya kita saling berkolaborasi. Saya ke Giswa. Nah tentu nanti ya setelah jadi SSK ini dan diharapkan memang ini adalah bagaimana LPSK memproduce perlindungan berbasis komunitas. Ini juga dilandasi bagaimana keterbatasan kami di LPSK itu. Nah, bagaimana pendapat dari Teh Giswa berkaitan dengan hadirnya program Sahabat Saksi Korban ini? Kalau menurut saya gitu ya Pak ya, dengan hadirnya ada Sahabat Saksi dan Korban tadi sudah dijelaskan panjang dan lengkap oleh Kak Tiara gitu ya. Dan saya juga merasa bahwa dengan adanya sahabat saksi dan korban juga benar-benar lebih dekat begitu dengan masyarakat. Itu dari kami juga kan dari dari pelatihan ini banyak sekali begitu latar belakang. Bahkan bisa saling bertukar informasi, bisa bertukar relasi dan sebagainya. Jadi bisa saling membantu satu sama lainnya begitu. Misalkan kami dari kampus begitu ya. Karena di kampus sudah ada regulasi, misalkan dari kampus umum ada Permendikbud, dari kampus yang keagamaan ada Permenag dan sebagainya untuk basis regulasi begitu ya Pak ya di kampus. Tapi kita juga perlu begitu bermitra dengan yang di masyarakat begitu seperti UPTD dan juga yang resminya itu dari LPSK begitu ya. Jadi benar-benar dengan adanya program ini tuh bisa membuat lebih dekat dengan masyarakat gitu, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yaitu melindungi saksi dan korban begitu. Oke. Ya, saya kembali ke Akang Budi. Ya, kita kan udah belajar nih di SSK ya, banyak tadi pengalaman, jaringan, ilmu. Kita juga berharap nanti apa sih yang Kang Budi harapkan setelah pendidikan ini dan juga mungkin ada juga yang diharapkan masyarakat setelah Kang punya pengalaman tentang bagaimana advokasi ini, kira-kira apakah yang akan lakukan dan juga yang diharapkan masyarakat ini ketika ada masalah hukum, apa yang harus dilakukan? Enggak? Baik, mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, mungkin kita akan coba, kebetulan saya juga ada di wilayah kampus dan banyak di komunitas juga. Ya, jadi dengan perangkat-perangkat daerah, mudah-mudahan coba diusulkan programnya. Jadi kita ada yang sifatnya preventif juga gitu ya, supaya jangan sampai ini jangan juga kita hanya ya bergerak di belakang. Mudah-mudahan kita mengedukasi masyarakat, ya kan? Dengan saya udah diperkaya nih, LPSK di program SSK ini ya. Saya mohon maaf ya, kita ulas sedikit ya. Jadi pertama, memang memperlakukan kami ini sebagai sahabat. Dari mulai tamu diterima sampai pematerinya yang muda-muda tapi keren lah ya. Mereka sangat berwawasan luas dan itu kami semuanya teredukasi. Kemudian dengan berbekal itu kita ingin mengedukasi masyarakat supaya ada pencegahan ya, supaya terutama tindak pidana terhadap kekerasan perempuan, anak itu yang memang gak banyak nih di Kota Bandung ini ya, di Jawa Barat itu bisa mulai syukur-syukur ditekan. Kalau mungkin sampai hilang kayak mustahil ya, tapi setidaknya berkurang. Itu dari program. Kemudian dari penanganan juga kan kebetulan keterwakilan teman-teman di tiap wilayah banyak sudah, jadi berdampak, jadi cepat tanggap. Pertama, masyarakat jadi ketika mereka mensosialisasikan diri, kita sebagai SSK
mereka berani melapor dan kita segera tindak lanjuti. Jadi LPSK ini walaupun hanya di 3 wilayah ya, DKI, Jogja, dan Medan, tapi Jawa Barat ini jadi kepanjang tanganannya banyak. Dan mereka manusia yang berkualitas yang sudah memang diedukasi, sudah di-upgrade kemampuannya. Jadi memang manfaatnya sangat besar. Terima kasih. Makasih Kang, luar biasa ya ternyata anak-anak LPSK SSK, anak-anak muda, punya talenta yang luar biasa. Oke, kita ke Teh Tiara nih, mungkin sebagai penutup dari bincang sahabat kita. Jangan komunitas. Berubah lagi nama programnya ya. Bincang komunitas. Nanti kita cari singkatannya lah, biar gak punya bintas atau apa gitu. Malum ya, sahabat kan masih baru. Bincang komunitas. Oke, mungkin Teh Tiara bisa menyampaikan nih berkaitan dengan bincang komunitas ini apa masyarakat yang diharapkan, mungkin juga harapan kepada calon-calon sahabat saksi dan kita ini. Mangga Teh. Ya sebenarnya harapannya banyak ya Pak. Cuman mungkin kedepannya kami sebagai salah satu pelaksana program sangat berharap kita menggantungkan nasib kita kepada teman-teman yang ada di lapangan sebenarnya. Bagaimana caranya mulut, tangan, pikiran, dan kerja kita itu bisa sampai ke masyarakat terluar dan terdalam dari pelosok-pelosok yang memang selama ini kita tidak bisa jangkau gitu. Dengan peran-peran teman-teman inilah yang akan sangat membantu menaikkan kualitas dan kuantitas layanan yang ada di LPSK. Semoga kedepannya bukan saja hanya angka yang meningkat di program-program perlindungan dan bantuan LPSK, tapi juga kualitas kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, kemudian semakin banyaknya orang tahu juga tentang LPSK dan hak-hak mereka yang sebenarnya selama ini kan korban banyak dikorbankan kembali gitu ya, supaya kita menekan juga supaya korban ini tidak merasa sendirian, dan pada para pekerja-pekerja kemanusiaan yang sudah sangat baik gitu ya, sudah sedang mengumpulkan pahala-pahala ke depannya juga merasa tidak sendirian, karena pekerjaan ini sangat melelahkan bukan ya. Jadi semoga lelah-lelah ini juga akan terbayarkan dengan hasil yang lebih baik. Juga korban juga ketidakberdayaan mereka juga bisa ditekan, dan pelaku-pelaku juga siapa tahu bisa ada efek jera gitu ya. Nah untuk masyarakat sendiri sebenarnya untuk di Jawa Barat kita sangat terbuka kepada seluruh peminatan yang mungkin saat ini belum mendaftar menjadi sahabat saksi dan korban. Silahkan mendaftar. Saya sambil promo ya Pak. Oh silakan. Boleh diedit ya Mumpung Pak. ada waktunya. Mendaftar di ssk.lpsk.go.id kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat yang sedang menonton di sini, supaya semakin banyak orang baik, semakin kuat juga jaringannya, semakin banyak juga korban yang dapat mendapatkan akses keadilan dari LPSK. Amin. Jadi lebih bijak yang menjelang puasa ini ya Teh Tiara ini ya. Banyak doa-doa. Dua not alone. Ruh-ruh kebaikan nih Pak. Sahabat saksi korban. Jadi ada SSK, sahabat korban, ada LPSK. Oke, sahabat, terima kasih banyak calon-calon sahabat saksi korban dan juga korwil kita yang handal luar biasa, Teh Tiara. Jadi sahabat semua, inilah bincang komunitas yang tentu kita sudah bisa melihat bersama bagaimana kita tidak tahu kapan dan di mana peristiwa pidana pasti akan ada. Saksi korban membutuhkan support dari kita semua. Oleh karena itu, jangan takut untuk bersaksi, karena ada siapa? Ada sahabat saksi dan korban. Mungkin kita menutup dengan apa Teh? Itu slogannya. Lamun sanes urang sahadiri. Oke, silakan Teh. Kalau logat Bapak paling bagus nih Pak. Kalau logat saya nggak bisa. Lamun. Barang-barang ya kalau saya bilang lamun sanes urang sahadei. Gak apa-apa ya. Oke. Lamun sanes urang sahadei. Baik, terima kasih sahabat semua acara bincang komunitas kita. Sampai jumpa pada periode berikutnya. Terima kasih. Ketika jalan keadilan tak dalam genggaman,